Kalau hari ini saya kasih kamu 1 miliar, menurut kamu hidupmu langsung berubah atau enggak? Mungkin iya, kamu bisa beli motor, bisa ganti HP, bisa liburan, bahkan mungkin bisa bantu orang tua. Tapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau uang itu habis 1 tahun lagi, apakah hidupmu tetap lebih baik atau kamu kembali ke titik yang sama? Masalah terbesar dari anak muda hari ini itu bukan soal uang dan juga bukan soal ekonomi yang lagi susah. Bukan karena lapangan kerja sedikit, bukan karena harga kebutuhan naik, bukan juga karena orang kaya makin kaya. Tapi masalah terbesar kita itu jauh dari situ. Dan yang bikin bahaya, kita itu ngalaminya tiap hari tanpa sadar. Saya ingin kamu bayangkan sesuatu nih. Kalau kamu lahir 30 tahun yang lalu, ketika internet belum ada, ketika YouTube belum ada, ketika ChatGPT belum ada, ketika belajar itu harus datang langsung ke tempat kursus. Mau belajar bisnis, bayar. Mau belajar bahasa Inggris, bayar. Mau belajar editing, bayar. Mau belajar marketing, cari buku dulu yang mahal-mahal. Informasi itu adalah barang mewah dulu. Nggak semua orang itu berhak mendapatkannya. Makanya dulu banyak orang gagal karena mereka benar-benar nggak punya akses. Mereka ingin belajar nih, tapi nggak tahu gitu harus belajar di mana. Mereka ingin berkembang, tapi nggak punya sumber ilmu. Hari ini keadaannya itu berbalik. Sekarang kita hidup di zaman paling mudah dalam sejarah umat manusia. Kalau kamu mau belajar bisnis, ada ribuan video gratis. Kalau kamu mau belajar desain, ada jutaan tutorial gratis. Kalau kamu mau belajar bahasa Inggris, banyak aplikasi gratis. Kalau mau belajar jualan online, ada konten gratis setiap hari. Bahkan kalau kamu bingung harus mulai dari mana, kamu tinggal buka ChatGPT dan tanya gitu. Bayangkan, dulu orang harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan informasi. Sekarang informasi yang ngejar kita, tapi anehnya kita nggak berkembang gitu. Kenapa tetap banyak yang ngerasa hidupnya gitu-gitu doang? Kenapa tetap banyak yang merasa tertinggal? Jawabannya sederhana. Karena masalah kita itu bukan kurang informasi. Masalah kita adalah terlalu banyak informasi. Setiap kali kita buka HP itu ada notifikasi, ada video baru, ada reels baru, ada source baru, ada drama baru, ada gosip baru, ada tren baru, ada berita baru, ada konten baru. Dan semuanya merebut perhatian kita. Bayangkan otak kita itu kayak ruangan ya. Dulu ruangannya itu kosong. Sekarang setiap hari itu ribuan orang masuk ke sana. Mereka berteriak, mereka narik perhatianmu, mereka minta waktu kita. Dan yang paling berbahaya, sebagian besar itu nggak ngasih apa-apa itu, yang ada cuman hiburan doang. Coba jujurlah sama diri kita sendiri. Berapa kali nih kita buka TikTok hari ini? Bahkan mungkin di menit segini udah agak-agak linglung gitu. Berapa kali kita buka Instagram? Berapa kali kita coba buka YouTube? Awalnya cuma pengen nonton satu video gitu. Kita scroll lagi satu video. Tiba-tiba udah 1 jam. Kadang 2 jam, kadang 3 jam. Dan yang buat kita sedih, kita bahkan nggak ingat apa yang kita tonton. Karena konten itu memang dirancang untuk dikonsumsi gitu. Bukan untuk kalian ingat, bukan untuk ngubah hidup kita, bukan untuk membuat kita sukses. Tujuannya cuma satu gitu. Kita harus nonton itu sampai habis, harus terus nonton. Masalahnya, waktu itu adalah aset yang gak bisa dikembalikan. Uang hilang itu bisa dicari, barang rusak itu bisa dibeli lagi. Tapi waktu yang hilang gak akan pernah kembali. Setiap jam yang habis untuk distraksi adalah jam yang gak digunakan untuk berkembang. Setiap hari kita cuma nge-scroll, ada hari yang gak guna gitu untuk kita ngebangun masa depan gitu. Dan yang ngebuat bahaya, efeknya itu gak terasa. Karena 1 hari scrolling itu gak ngancurin hidup kita. 1 minggu scrolling itu gak ngancurin hidup kita. Bahkan 1 bulan scrolling mungkin belum terasa. Tapi setelah 1 tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, disitulah perbedaannya mulai terlihat. Coba kita bayangkan nih, ada 2 orang. Mereka tuh umurnya sama, mereka punya HP yang sama, internetnya yang sama, waktu yang sama, kesempatan yang sama. Orang pertama itu ngabisin 2 jam setiap hari untuk belajar skill baru. Orang kedua ngabisin 2 jam setiap hari untuk scrolling tanpa tujuan. Hari pertama nggak ada bedanya gitu. Hari ke-7 nggak ada bedanya. Hari ke-30 bahkan gak ada bedanya. Tapi setelah 5 tahun, mereka akan hidup di dunia yang berbeda. Yang satu memiliki skill, yang satu hanya memiliki tontonan doang. Yang satu punya pengalaman, yang satu hanya punya opini. Yang satu naik level, yang satu tuh masih bertanya, kenapa hidupnya gak berubah? Dan inilah kenyataan yang gak disukai banyak orang.
kita itu sering nyalahin keadaan, padahal musuh terbesar kita ada di genggaman kita sendiri. HP yang seharusnya jadi alat kita untuk belajar, berubah jadi distraksi. Internet yang harusnya buka peluang untuk kita, berubah menjadi lubang waktu. Informasi yang seharusnya ngebantu kita berkembang, justru ngebuat kita itu sulit fokus. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa hidupmu jalan di tempat, mungkin masalahnya itu bukan karena kamu kurang pintar, bukan karena kamu nggak berbakat, atau bukan karena kamu nggak beruntung. Mungkin masalahnya karena ada sesuatu yang diam-diam itu curi waktumu setiap hari. Singkatnya gini, masalah terbesar banyak anak muda hari ini itu bukan kurang informasi, justru kebanyakan informasi. Bukan kurang kesempatan, justru terlalu banyak hal yang berebut perhatian. Dan sekarang pertanyaannya, kalau distraksi memang berbahaya, kenapa begitu banyak orang tetap terjebak di dalamnya? Jawabannya karena distraksi itu nggak datang seperti musuh gitu. Distraksi datang seperti teman. Dia nggak ngebuat kita rasa sakit gitu. Dia nggak nyakitin kita. Dia itu ngebuat kita merasa senang. Itulah kenapa banyak orang nggak sadar kalau hidupnya itu pelan-pelan udah tersesat gitu. Bayangkan ada dua pilihan nih. Pilihan pertama, belajar skill baru selama 1 jam. Pilihan kedua, kita nonton video lucu selama 1 jam. Mana yang lebih mudah dipilih? Tentu yang kedua gitu. Karena otak manusia memang menyukai hal-hal yang memberikan kesenangan instan. Kita nggak perlu banyak mikir, kita nggak perlu banyak berusaha, nggak perlu keluar gitu dari zona nyaman kita. Kita cuma duduk, scroll, tertawa, lalu scroll lagi. Dan otak kita emang suka itu. Masalahnya apa yang menyenangkan gitu sekarang belum tentu baik untuk masa depan kan. Dan apa yang baik untuk masa depan seringkali nggak langsung menyenangkan. Coba lihat kehidupan banyak orang gitu. Mereka punya mimpi besar gitu, ingin punya bisnis, ingin punya rumah, ingin membantu orang tua, ingin hidup lebih baik. Tapi aktivitas harian mereka itu nggak ngarah ke sana. Mereka bilang ingin sukses, tapi 4 jam itu scrolling doang. Mereka bilang ingin berubah, tapi nggak pernah meluangkan 30 menit untuk belajar. Mereka bilang ingin hidup berbeda, tapi rutinitasnya sama gitu setiap hari. Dan disinilah letak masalahnya gitu. Masa depan itu nggak dibentuk oleh niat, tapi masa depan itu dibentuk oleh kebiasaan. Banyak orang mikir itu hidup mereka akan berubah karena satu keputusan besar. Padahal kenyataannya nggak gitu. Tubuh kita hari ini adalah hasil kebiasaan kita makan bertahun-tahun. Keuangan kita hari ini itu adalah hasil keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Kemampuan kita hari ini itu adalah hasil yang kita peroleh secara konsisten. Gitu juga masa depan kita. Ia ingin dibangun dari tindakan kecil yang sering dianggap sepele. Masalahnya, distraksi juga bekerja dengan cara yang sama. Nggak ada orang yang bangun pagi lalu ngomong gini, hari ini saya ingin menghancurkan masa depan saya. Nggak ada, coy. Yang ada adalah hal kecil gitu. Kita tiba-tiba scrolling gitu 5 menit, 10 menit scrolling, 30 menit scrolling, 1 jam scrolling. Besok diulang lagi dan lagi sampai bertahun-tahun. Ketika akhirnya keluarga kita, teman-teman kita itu berkembang, barulah mereka nanya gitu ke kita, kenapa hidup saya nggak berubah gitu. Padahal jawabannya ada di aktivitas sehari-hari gitu. Karena hidup selalu memberi hasil dari apa yang kita ulang, bukan dari apa yang kita inginkan. Kalau setiap hari kamu ngebaca 1 halaman buku, mungkin nggak terasa. Kalau kita belajar bahasa Inggris 15 menit aja, mungkin nggak terasa. Kalau kita belajar editing 30 menit aja, mungkin nggak terasa. Tapi 1 tahun kemudian, kita akan berubah, coy. Kita akan jadi orang yang berbeda, karena pertumbuhan itu nggak jadi 1 hari. Pertumbuhan itu terjadinya diam-diam, sama seperti kemunduran. Ini yang sering nggak dipahami banyak orang. Mereka takut kehilangan uang, tapi nggak takut gitu kehilangan waktu. Padahal uang bisa dicari kembali gitu, waktu nggak. Setiap hari yang berlalu itu sebenarnya adalah potongan hidup yang gak akan pernah kembali gitu. Dan ironisnya, kita sering memberikannya secara gratis kepada hal-hal yang gak penting. Perusahaan teknologi besar di dunia itu memahami satu hal gitu. Perhatian manusia adalah aset yang sangat besar gitu. Karena siapa yang menguasai perhatian kita akan mempengaruhi keputusan kita. Makanya aplikasi itu dibuat semakin menarik, video itu dibuat semakin pendek, notifikasi itu dibuat semakin menggoda. Coba kalian lihat gitu, banyak dracin ya kan lewat di TikTok gitu. Karena makin pendek video, makin kecil videonya, kemudian ada drama di sana, kita makin suka gitu. Semua itu dirancang agar kita kembali ngebuka aplikasi itu lagi dan lagi. Ini bukan teori konspirasi, ini model bisnis, geng. Semakin lama kamu berada di platform mereka, itu semakin besar keuntungan yang mereka dapatkan. Dan itulah sebabnya kamu harus jaga fokus kita. Kamu harus jaga fokusmu sendiri. Karena nggak ada orang lain yang akan menjaganya untuk kita. Sekarang coba pikirkanlah, apa yang terjadi kalau selama 1 tahun ke depan, kamu ngurangi 1 jam scrolling setiap hari. Hanya 1 jam aja, bukan 5 jam, bukan 3 jam.
1 jam aja. 1 jam itu bisa digunakan untuk belajar skill baru, baca buku, bangun bisnis, olahraga, belajar komunikasi, belajar marketing, belajar bahasa Inggris. Banyak loh pilihannya. Atau mengembangkan kemampuan apapun yang bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Nonton YouTube terkait hal-hal yang awak sebutkan tadi juga bisa. 1 jam sehari mungkin terlihat kecil, tapi 1 jam dikali 365 hari itu 365 jam. Bayangkan seberapa banyak kita bisa pelajari itu dalam waktu sebanyak itu. Masalahnya bukan kita nggak punya waktu, banyak dari kita sebenarnya punya waktu. Yang nggak kita punya adalah kesadaran gitu, kemana waktu itu pergi. Karena waktu itu nggak hilang sekaligus, dia hilang demi dikit gitu, sedikit-sedikit hilang gitu. 5 menit di sini, 10 menit di sana, 30 menit lagi, tiba-tiba udah malam, dan tiba-tiba udah 1 tahun. Ada sebuah kalimat mungkin yang pernah saya pikir dari lama kan. Kehidupan yang kita jalani hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita ulang kemarin. Kalau kalimat itu benar, maka kehidupan 5 tahun ke depan juga sedang dibentuk hari ini. Bukan besok, bukan tahun depan, tapi hari ini. Dari apa yang kamu tonton saat ini, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu lakukan berulang-ulang. Jadi mulai sekarang jangan hanya tanya kayak mana caranya sukses, tapi tanya gitu sama diri kita, apa yang setiap hari yang curi perhatian kita. Karena kadang yang ngalangi kita itu bukan kurangnya kesempatan ya, bukan kurangnya modal, bukan kurangnya bakat, melainkan kebiasaan kecil yang terlihat gak berbahaya, tetapi diam-diam ngabisin waktu hidup kita. Dulu orang gagal karena gak punya akses, hari ini banyak orang gagal karena gak bisa jaga perhatiannya. Dan di zaman ketika semua orang terdistraksi, kemampuan untuk fokus mungkin jadi keunggulan paling mahal yang bisa dimiliki seseorang. Kalau kamu sampai di bagian ini, kamu bisa tulis fokus. Karena awak yakin banyak dari yang nonton mungkin gak akan pernah sampai bagian ini. Karena perubahan besar itu sering dimulai dari satu keputusan kecil. Berhenti membiarkan distraksi mengendalikan dirimu. Follow, subscribe, dan temukan konten menarik untuk menambah gerak pada diri kita.